Setelah sebelumnya, Dr. Ling mengetahui fakta tentang Nona Lu yang mungkin bisa merubah keputusannya perihal tawaran untuk menjadi suaminya. Dan benar saja, paginya Nona Lu dibuat kegirangan ketika sepucuk surat dari Dr. Ling mengabarkan kalau ia bersedia menikah dengannya. Saat itu juga ia menemuinya dengan tampang yang terlihat manja. Nona Lu ingin memastikannya dari mulut Dr. Ling sendiri. Ia memintanya untuk mengatakan isi surat itu, yang membuat Dr. Ling hanya bisa diam malu-malu kucing. Bukan apa-apa, ia terdiam karena permintaan Nona Lu tersebut berpotensi menjadi aksi memalukan. Bagaimana tidak, ia meminta mengatakan itu di tempat umum. Melihat reaksi dari Dr. Ling yang diam saja, akhirnya Nona Lu sendiri yang mengatakan itu. Meminta Dr. Ling untuk menjadi suaminya, sambil berteriak walhasil keduanya jadi pusat perhatian. Setelahnya Dr. Ling mengenalkan calon istrinya kepada keluarga besarnya. Yang seperti biasa pembicaraan mereka didominasi oleh Nona Lu dengan menyombongkan dirinya sendiri seperti kalau ia orang kaya, wanita karir dan lainnya. Melihat ketidaksopanan tersebut hampir saja ibunya menentang. Tapi setelah dijelaskan kalau Dr. Ling ingin mengenal lebih jauh tentang Nona Lu, saat itu juga ibunya sadar kalau anaknya sedang jatuh cinta. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua Dr. Ling dan secara resmi diumumkan bahwa Nona Lu saat ini sudah melepas mas jomblowatinya. Dan itu membuat Nona Lu tanpa malu-malu terus bermanja-manjaan kepada calon suaminya. Sejak saat itu ekspresi wajah Nona Lu terlihat berseri-seri, bekerja pun jadi semangat. Bukan itu saja, ia dengan bangga mengabarkan berita besar tersebut kepada ayahnya, yang membuatnya langsung shock. Bagaimana mungkin anaknya Nona Lu yang kemarin menolak mentah-mentah untuk menikah, sekarang secara tiba-tiba saja akan segera menikah. Berbagai pertanyaan bebet-bibit bobot dari ayahnya tak henti-hentinya dilontarkan kepada anaknya. Dengan santai dan tersenyum bangganya mengatakan semua kelebihan calon suaminya tersebut. Ganteng, berotot, tinggi katanya. Mendengar jawaban dari anaknya yang sambil senyum-senyum kayak orang gila membuat ayahnya frustasi. Mungkin ayahnya takut tambah parah gejala yang dialami anaknya itu. Yang akhirnya kedua keluarga bertemu untuk saling mengenal satu sama lainnya. Diawali dengan keluarga Nona Lu mempertanyakan semua tentang Dr. Ling. Salah satunya seperti ibu tirinya yang dengan sengaja menanyakan penghasilannya. Dan setelah mengetahui itu Dr. Ling direndahkan dengan mengatakan kalau penghasilannya itu sama dengan gaji pembantu di rumahnya. Mendengar itu Nona Lu dengan sengaja menendang kaki adik tirinya supaya membungkam ibunya. Setelah kejadian tersebut secara mengejutkan, ayah Nona Lu menemui calon mantunya di tempat bekerjanya. Ia menceritakan tentang anaknya yang dilihat dari fisik emang cantik, tapi tidak dengan hatinya katanya. Ia juga memastikan kalau Dr. Ling benar-benar serius dan tidak sedang diancam anaknya. Saya lupa apa yang dikatakan Dr. Ling saat itu. Yang jelas ayah Nona Lu sangat terkesan dengan jawaban Dr. Ling yang sangat terlihat jujur. Ia juga bersyukur bahwa anaknya menemukan suami yang tepat katanya. Mendengar pujian itu membuat Dr. Ling berasa terbang. Restu dari kedua keluarga mempelai sudah diperolehnya. Dan diceritakan yang entah kapan mereka menikahnya tiba-tiba saja sudah membuat buku nikah. Dengan status barunya itu mereka terlihat bahagia. Itu terbukti di saat sesi pemotretan buku nikah mereka. Nona Lu dengan riang gembira berpose aneh setiap kamera memotretnya. Terlihat sekali kebahagiaan mereka, terlebih lagi bagi Nona Lu. Sesuai janji ayah Nona Lu, apabila anaknya menikah, ia akan membantu anaknya untuk mempertahankan posisi di perusahaannya. Bukan itu saja, ayahnya juga dengan sengaja memberikan pengantin baru tersebut sebuah kejutan. Dan kejutan itu adalah sebuah resepsi pernikahan, yang sebelumnya Dr. Ling dan Nona Lu tak berminat untuk melakukan hal itu. Yang menurutnya melelahkan, buang-buang waktu katanya. Ya apa boleh buat kalau sudah ayahnya yang bertindak tidak bisa diganggu-gugat. Diceritakan resepsi akan segera dilaksanakan di sebuah gedung dengan dekorasi yang sangat tua, khas kawinan keluarga konglomerat. Tamu undangan pun bukan orang sembarangan, mereka semua orang penting. Tiba saatnya resepsi dimulai. Dr. Ling dan Nona Lu tampil memukau dengan setelan kostum masing-masing. Di tengah momen-momen bahagia tersebut terselip momen-momen kocak. Bagaimana tidak, sempat-sempatnya Nona Lu berhayal melakukan hal-hal romantis dengan suaminya. Untungnya hayalan itu tak terjadi. Kalau sampai itu terjadi bakal menggemparkan semua tamu undangannya. Tak cuma itu saja, setelahnya trik-trik untuk menggoda Dr. Ling terus dilancarkan istrinya. Yaitu ia pura-pura sakit yang membuat suaminya panik dan menggendong Nona Lu ke tempat yang nyaman. Ilmu bermanfaat itu Nona Lu dapat hasil browsingnya di sebuah internet.
Tapi sayangnya, pelakuan-pelakuan manja yang tersirat maksud tertentu tersebut tak sampai pada suaminya. Mungkin dokter Ling terlalu polos untuk mengerti hal-hal yang begitu, atau mungkin ia mengerti tapi bingung eksekusinya gimana. Melihat suaminya tak peka-peka, akhirnya Nona Lu cuma bisa menghayal kembali, melakukan hal-hal romantis dengannya. Setelah trik sebelumnya dirasa gagal, dilanjutkan dengan trik selanjutnya, yaitu dengan cara membuat suaminya mabuk dengan harapan tahulah ya tujuannya apa. Dan sayangnya itu pun juga gagal. Suaminya malah tidur pulas yang membuat Nona Lu semakin kesal sampai pagi. Setelah sebelumnya kegagalan demi kegagalan yang dialami Nona Lu, tiba saatnya momen-momen yang bisa dibilang kecemburuan Dr. Ling. Itu terjadi ketika kakak pulung dari Nona Lu setelah 10 tahun tak bertemu tiba-tiba pulang, yang membuat Nona Lu sangat antusias. Bahkan Dr. Ling untuk menghentikan kegirangan istrinya itu ia sampai-sampai harus berdaham. Barulah istrinya ingat bahwa di sana juga ada suaminya yang lagi memantau. Memang dilihat dari manapun perlakuan Nona Lu terhadap pria ini yang diketahui bernama Simon tak mencerminkan seperti perlakuan layaknya kepada saudara. Ditambah lagi ketika Simon dan Dr. Ling berkenalan, terasa sekali kalau Simon tak menyukainya. Semenjak ada Simon, perhatian Nona Lu teralihkan olehnya, sedangkan suaminya ia abaikan. Contohnya saja, saat ini Nona Lu tega-teganya memberikan sebuah makanan kepada Simon. Sedangkan suaminya sendiri tidak diperlakukan seperti itu. Tapi walaupun begitu Dr. Ling tak mau kalah, ia malah memberikan perhatian sebaliknya kepada Nona Lu. Ia juga sekarang sudah bisa ngomporin Simon dengan cara menceritakan kisah kebohongan aktivitas semalam mereka. Bukan itu saja, Dr. Ling juga mati-matian menjauhkan istrinya dari Simon. Dengan cara setiap Simon datang, ia langsung memeluknya, seolah takut kalau ia kena tikung. Tapi sayangnya istrinya sendiri yang terlalu welcome terhadap Simon. Ia malah dengan sengaja memperlihatkan keakraban mereka di hadapan suaminya, yang akhirnya membuat Dr. Ling kesal. Saking keselnya, ia dengan sengaja membuat selang air nyembur sama mereka. Tepat saat Simon akan melindungi Nona Lu dari semburan air tersebut, suaminya mendahului itu yang membuat Simon mematung. Setelahnya Dr. Ling kepo tentang apa saja yang dibahas Simon dan istrinya tadi. Dr. Ling juga mencurigai Simon yang menurutnya terlihat jahat dan merencanakan sesuatu. Selesai dengan kecemburuan Simon, kita beralih ke momen-momen yang membuat geleng-geleng kepala melihat tingkah Nona Lu. Bagaimana tidak, setelah seharian suaminya makan hati akibat kedekatannya dengan Simon, tiba-tiba saja saat ini ia berubah. Ia kembali membuat rencana licik hasil menimba ilmu dari internet, yaitu dengan cara mendekor ruangannya seromantis mungkin plus dengan pose yang bikin sesuatu banget. Tapi sayangnya semua usahanya lagi-lagi berakhir kekesalan. Tak habis akal, Nona Lu kembali membuat ribut sendiri. Ia dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri di dekat suaminya, yang ia kira itu bakal berhasil. Padahal ia sudah siap-siap dengan ancang-ancangnya siap tempur. Dan lagi terjadi, sekarang lebih parah, ia kena ikat suaminya. Yang berakhir Dr. Ling kabur keluar, dan tanpa sengaja di sana ia bertemu dengan Simon. Ia mengancam Dr. Ling apabila ia menyakiti Nona Lu, dan begitu pun sebaliknya. Keduanya saling ancam dengan muka asem di keduanya, siap cakar-cakaran. Setelah adu urat dengan Simon, Dr. Ling kembali memandangi istrinya yang sedang terlelap sambil tersenyum.